Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang berisikan anggota yakni Sania Almaida, Arif Widiantiko, Dwita Yani Kartika Putri Dira Darmika, dan Nur Aini Agustin Putri. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yakni mengenai perlindungan kerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pasal 33 ayat 1 mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagaimana usaha bersama atas kekeluargaan. Tujuan perlindungan terhadap pekerja ialah dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Mengapa perlindungan kerja bagi pekerja atau buruh sangat diperlukan? Yang pertama, posisi tawar sangat rendah. Kemudian yang kedua, buruh atau pekerja dipandang sebagai objek. Akibatnya, pengusaha bisa sewenang-wenang. Kemudian tuntutan kerja menjadi maksimal. Kemudian yang ketiga, upah hanya sebatas upah provinsi. Dan yang keempat, kurangnya diperhatikan masa pekerja atau buruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum perlindungan ketenagakerjaan. Yang pertama ada pasal 28 ayat 2 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua ada pasal 28 ayat 1D yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga ada pasal 28D ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, dasar-dasar hukum perlindungan kerja ini sangat penting. Karena apa? Karena adanya dasar-dasar hukum tersebut, baik karyawan ataupun pemilik perusahaan mempunyai pendapat untuk menuntut haknya jika ada hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada cakupan perlindungan kerja menurut Supomo, yakni perlindungan ekonomis berbentuk penghasilan yang cukup. Jadi penghasilan yang cukup itu apa sih? Di sini berarti upah dengan kewajiban yang karyawan lakukan sesuai atau tidak di bawah upah yang telah dijanjikan gitu. Yang kedua ada perlindungan sosial, yaitu jaminan kesehatan kerja. Nah, jaminan sosial di sini dilakukan jika ada kecelakaan kerja atau ada yang sakit. Sepatutnya karyawan dapat dijaminkan
akan kesehatannya, akan penanganannya gitu. Dan yang terakhir ada perlindungan teknis, yaitu berbentuk keamanan dan keselamatan kerja. Di sini dimaksudkan perlindungan teknis itu bahwa karyawan harus menggunakan perlengkapan SOP atau standar operasional pekerjaan gitu ya, yang berlaku guna mengurangi resiko tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh. Sifat perlindungan hukum untuk pekerja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bersifat preventif, yakni mencegah sengketa. Perlu pengawasan dan pembinaan dan partisipasi masyarakat agar norma perlindungan kerja dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Jadi, perlu kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang adanya hukum-hukum yang melindungi hak pekerja. Kemudian yang kedua itu bersifat represif, yaitu menyelesaikan sengketa. Represif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu bipartit atau perundingan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, jika masalah sudah tidak dapat diselesaikan dengan perundingan, dapat dilakukan dengan pengadilan. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk perlindungan kerja. Yang pertama itu ada hak-hak pekerja yang meliputi perlindungan PHK, cuti, upah yang layak, jam sostek, dan jaminan pensiun. Selanjutnya itu ada kondisi pekerja di mana meliputinya waktu kerja, istirahat kerja, kerja lembur, dan yang selanjutnya itu ada keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada kesusilaan, pemeliharaan moral, dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama agar para pekerja dan buruh ini dapat diperlakukan setara dan melindungi hak-hak mereka dalam bekerja, seperti itu. Next, ada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja adalah upaya untuk pengendalian dan penanggulangan terhadap kecelakaan, kebakaran, ledakan, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat dari bekerja yang biasanya disebabkan oleh perbuatan manusia yang berbahaya dan kondisi kerja yang berbahaya. Jadi keselamatan kerja di dalam lingkungan kerja merupakan tanggung jawab dan kepentingan bersama antara pemerintah, kemudian pengusaha maupun tenaga kerja itu sendiri, karena manusia menginginkan keselamatan dan keamanan dalam bekerja itu. Jadi karena keselamatan dan keamanan itu merupakan salah satu faktor yang penting agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan buruh dan pekerja pun merasa tenang di dalam setiap pekerjaannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perlindungan ketenagakerjaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa saja kewajiban dari pengusaha untuk apa saja yang perlu dijelaskan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruhnya ketika mereka memutuskan untuk bekerja di suatu perusahaan. Yang pertama adalah kondisi dan bahaya di tempat kerja itu sendiri. Di dalam hal ini tentu penting bagi sebuah perusahaan untuk bisa memiliki keterbukaan mengenai kondisi apa yang nantinya dialami oleh para pekerja di dalam perusahaan itu sendiri, sehingga penting adanya koordinasi mengenai bahaya apa saja dan kondisi bagaimana di dalam tempat kerja itu sendiri. Kemudian perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memberitahu mengenai semua alat pengaman dan pelindung dan cara-cara penggunaannya. Semua peralatan pelindung diri dalam hal terjadinya bahaya. Jadi dari perusahaan atau tempat kerja itu sendiri perlu memberitahu kepada pekerja bagaimana bagaimana dan apa saja alat-alat perlindungan yang perusahaan itu miliki dan bagaimana
cara yang bisa dilakukan dari pekerja itu sendiri untuk memaksimalkan atau menggunakan dari alat-alat tersebut. Kemudian ada yang paling penting adalah cara dan sikap serta perlakuan yang aman dalam pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai hambatan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di Indonesia. Yang pertama ada faktor regulasi, di mana walaupun sudah banyak peraturan yang mengatur hubungan ketenaga kerjaan, masih banyak ditemukan celah untuk melakukan pelanggaran dalam penerapannya. Kemudian ada faktor budaya yang dimana baik pekerja, pemberi kerja atau pengusaha itu sendiri maupun penegak hukum belum memahami benar betapa beratnya peran pekerjaan bagi sebuah perusahaan. Kemudian walaupun secara teoritis pemberi kerjaan atau penerima kerja seimbang kedudukannya, namun dalam prakteknya berbeda. Masih sering ditemukan posisi pemberi kerja dengan pekerja berbeda dalam posisi tidak seimbang. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan juga mengenai perlindungan bagi warga negara yang bekerja di luar negeri. Bagaimana sih sebenarnya peraturan yang diberikan bagi warga negara yang bekerja atau mencari kerja di luar negeri. Dalam hal ini, setelah saya cari beberapa sumber, disebutkan bahwasannya dalam Undang-Undang RI tahun 1945 pada pasal 28 ayat 4 menyebutkan bahwasannya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, yang dengan jelas menghubungkan keterkaitan pemerintah terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Maka dari itu, ada tinjauan yang lebih mendalam mengenai HAM yang harus menjadi fokus pemerintah untuk perlindungan kepada setiap warga negara, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri, terutama bagi mereka yang ada di bidang pekerjaan. Arti pentingnya, pekerja bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja yang di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia atau TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai perlindungan upah, bahwasannya perlindungan upah ini termasuk sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja atau buruh, karena hal ini secara tegas dituliskan pada pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwasannya setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksudnya kehidupan yang layak adalah setiap buruh atau pekerja ini berhak untuk menerima pendapatan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, sehingga hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pekerja atau buruh itu sendiri dan keluarganya sehari-hari, yang meliputi makan, minum, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Baik, mungkin kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dan mungkin adanya kekurangan penyampaian, kami mohon maaf. Sebelumnya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.